Dari kita yang senang, bergembira, masih terpecunduk kepada ait sida-sida Allah Subhanahu wa taala, dipisahkan kita gara-gara corona. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala laknat corona telah menyiksa, menyakiti hati orang-orang Islam. Dan mudah-mudahan terjauh sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pilih pelungguh sedetiang niki dari umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niki keistimewaan yang utama. Ya. Pelungguh sedetiang niki tidak pernah pesan atau order adik sak pelungguh sedetiang niki dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pilih kita menjadi umat terbaik. Jadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam saya jadi saksi lemak li jelu kiamat terhadap umat-umat sebelum pelungguh sedetiang niki. Yang li sebuah hadis yang mafhumnya surga niki ndek kanggo tentang main si manusia umat-umat sebelum umat baginda Rasulullah SAW. Niki merupakan kemuliaan yang Allah khususkan. Setelah niki Allah Subhanahu wa taala pilih kita menjadi orang Islam. Nah, maka kita harusnya, kata ulama, setiap hari niki salat syukur atau sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah pilih pelungguh sedetiang niki menjadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an muliakan. Dahulu nabi-nabi ingin menjadi nabi umat akhir zaman ini, karena nabi-nabi terdahulu nih kita Allah Subhanahu wa taala beritahukan kemuliaan umat ini, sehingga nabi-nabi terdahulu niki pengen menjadi nabi di akhir zaman, di umat akhir zaman ini. Bahkan mereka meminta agar Allah jadikan mereka menjadi salah satu di antara kita menjadi umat akhir zaman ini. Semua nabi meminta, tetapi saat diterima doa sida-sida Allah Subhanahu wa taala rasupuk nabi, yaitu Nabi Isa. Lema Nabi Isa akan bangkit, akan turun ke bumi lagi, tetapi bukan sebagai nabi, tetapi sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut memperjuangkan agama. Nah, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala telah pilih kita menjadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan disia-siakan. Bahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mohon kepada Allah agar Allah jadikan dia menjadi salah satu di antara kita, tapi Allah tidak menghendakinya. Maka Nabi Allah Ibrahim mohon kepada Allah, ya Allah, kalau begitu izinan tiang adik sebut-sebut si umat akhir zaman ini. Maka ini menjadi dalil bahwa setiap tahiyat akhir salatnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada salawat khusus untuk baginda Ibrahim alaihissalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Niki menjadi bacaan khusus kepada umat akhir zaman niki, umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat kepada baginda Ibrahim alaihissalam. Karena saking utamanya umat niki, timak teja lengek-lengek umat akhir zaman, dia nak rasa salah-salah lalu marah umat lain, dia nak belik-belik ikut-ikut umat. Bahkan dalam hadis qudsi dikatakan umat ini wala hilma wala ilma, tidak punya kesabaran dan tidak punya ilmu. Ketika Allah berfirman kepada Nabi Allah Isa dalam hadis qudsi, ya Isa
inni khaliqum min ba'dika ummatan, wahai Isa, sungguhnya aku akan menciptakan, menjadikan umat setelah engkau. Ciri-cirinya apa? Allah jelaskan ciri-cirinya kepada Isa alaihissalam. In asabatuhum ma yuhibbun syakaru wa hamad. Umat itu, firman Allah subhanahu wa ta'ala, jika mereka mendapatkan sesuatu yang mereka cintai dan sukai, syakaru wa hamadu, mereka bersyukur kepada Allah dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in asabatuhum ma yukrahun, jika mereka mendapatkan sesuatu yang mereka tidak sukai di hatinya, sabaru wahtasabu, firman Allah, umat itu bersabar dan menghisab diri mereka, menyalahkan diri mereka. Nabi Allah Isa alaihissalam heran, ya Rabb, wa kaifa dzalik? Allah firmankan, umat itu nanti wala hilma wala ilma, orang-orang itu, umat itu tidak berdaya kesabaran, sifat lemah lembutnya tidak ada, wala ilma, dan mereka tidak memiliki ilmu. Nabi Isa bertanya, ya Rabb, wa kaifa dzalik wala hilma wala ilm? Ya Rabb, bagaimana mungkin mereka bisa memiliki sifat yang mulia, yaitu bersyukur dan memujimu ketika mereka mendapatkan sesuatu kebaikan, dan bersabar dan mengihtisab dirinya ketika mereka mendapatkan musibah, sedangkan mereka tidak memiliki kesabaran, kelembutan, dan tidak memiliki ilmu. Nabi firman Allah dalam hadis qudsi lanjutannya niki, a'taituhu minal hilmi wa ilmi, aku berikan kepada mereka sifat kelembutanku dan sifat ilmuku. Diperkuat niki hadis qudsi niki dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai ilmu, man amila bima alima warathahu Allahu ilman ma lam ya'lam. Sai amalan ilmu sak sampun dicanin sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang amalkan ilmu yang sudah dia tahu, warathahu Allahu ilman ma lam ya'lam, Allah akan ajarkan, akan wariskan kepadanya ilmu sak dek nuah pelajari. Kuncinya Nabi samu wikanan amalkan. Ya, jangan lupa termasuk tadi sholat tasbihat. Minimal sabda Rasulullah harus kita sholat tasbihat niki minimal sekali seumur hidup. Ya, kalau tidak bisa sekali setahun, ya maka sekali seumur hidup. Kemudian Rasulullah ajarkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu harus melakukannya setiap hari. Lamun dek sanggup sekali seminggu, lamun dek sanggup bilang jelo sekali seminggu, setiap jelo Jumat atau malam Jumat. Lamun dek sanggup sekali seminggu, sekali sebulan. Lamun dek sanggup sekali sebulan, lakukanlah sekali setahun. Lamun dek sekali setahun, lakukanlah minimal sekali seumur hidup. Alhamdulillah niki setiap minggu salat tasbihat, ya keren sekali. Mudah-mudahan Allah istiqamah, mudah-mudahan diterima laku amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian sekelumit sisi kemuliaan umat niki kita. Pandai bersyukur, berarti lamun dek pandai bersyukur itu bukan umat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita lahir, ya secara otomatis niki menjadi umat Rasulullah SAW, lahir setelah Nabi SAW, dan mudah-mudahan bisa diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Lema saya nggak lejelo kiamat arak dengan mengaku jadi umat Rasulullah, lagu ndek takut si Rasulullah SAW. Setiap Nabi niki memiliki kebanggaan seperti haud atau telaga Kautsar. Rasulullah memiliki telaga Kautsar sebagai telaga kebanggaannya. Maka dalam hadis dikatakan Rasulullah nyikalaluan napiaran ngadek atau berdiri di samping telaga Kautsar dengan membawa air di telapak tangan beliau, air telaga Kautsar. Yang Rasulullah bersabda, sai wah mau enam air telaga Kautsar, maka ndek niat haus, ndek niat bedak, ndek niat melet ngenam sampai selama-lamanya. Nah, maka Rasulullah SAW berdiri dan membawa air di tangan kanan beliau, telaga Kautsar niki. Maka Jibril datang.
Ya Rasulullah, untuk siapa air itu? Ya Rasulullah bersabda, untuk umatku, lihat umatku datang seperti awan. Isi loe umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ruan okop ruan datang. Ya petang. Lagu Nabi isin Jibril, ya Rasulullah, mereka ini bukan umatmu. Saya nggak layak sepeninggalmu. Isi Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril, demi mau belen layak umat menghina sunnah. Dia menghina sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya yang menghina sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghina dalam arti mengingkari, mengingkari sunnahmu. Ya, mun kita serius dengan kadu bawok, mun paran bembek, itu termasuk mengingkari, menghina sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ampurat. Mau terus lamun serius dengan kadu sorban, kecopong, munparan, itu kan pakaian orang haji. Dek lo haji kadu kecopong put, itu sebenarnya pemahaman yang keliru. Orang pakai haji itu nggak boleh pakai peci. Dan kanggo sorban, orang haji itu kalau dia sudah niat haji dan umrah, maka hanya 2 lembar doang kadu pakaian dan kanggo berjahit. Itu pakaian haji. Nah. Juga sunnah-sunnah Rasulullah SAW, cara hidup Rasulullah SAW. Ini orang yang mengingkarinya, maka dia tanggap umat si Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah ketika dikasih tahu sama Jibril bahwa mereka bukan umatmu, saya nggak demem tinggalan laek, menghina sunnah, maka Nabi si Rasulullah langsung kembalikan air itu di kolam, di telaga Kautsar. Maka Rasulullah menusir, langsung Nabi usir bahasa ini kita. Suruhnya dia munsihud, munpura. Rasulullah bersabda, sukhan, pergi kalian. Ini yang kita khawatirkan. Dendet selemak dendet takut si Rasulullah sebagai umatnya. Maka cintai sunnah Rasulullah. Nabi kenen sunnah sebenar. Sunnah niki adalah way of life atau cara hidup Rasulullah SAW dalam waktu 24 jam. Bagaimana caranya bergaul Rasulullah dengan orang, berembentan berpakaian, berembentan amal, berembentan berpikir. Nah, ini yang harusnya kita ikuti. Ya, Rasulullah bersabda kepada umatnya atas peringatan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur, lamun lampak dengan Islam den kanggo angkat mua atau terlalu ngigah-ngagah lah, sombong, maka kita ngigah-ngigah, kita harus menundukkan pandangan ketika ada wanita yang bukan mahram atau laki-laki yang bukan mahram. Dengan ini masih pada dia kanggo pandang laki-laki yang bukan mahram, karena pasti akan masuk ke dalam hati sesuatu yang buruk. Nah, lagu mungkin lamun nunduk dan lampak mun paran boyak potokan. Kemudian itu kan kita sedang menghindari supaya mata kita ini harus dijaga. Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim. Allah firmankan, wahai Muhammad, katakanlah kepada laki-laki mukmin, yaghudduna min absarihim, untuk menjaga pandangan mereka. Nah, ni lamun bau monesan ruan sangke pen mun liwat lamun dek manilip dek di manengkah seret. Padahal Sayyidina Ali karamallahu wajhahu mengatakan pandangan pertama itu halal, pandangan kedua haram. Nah, terus berembek tentang makin niki ngirit saya masih boya TV je, oh iya dan teman lalu mau iya. Maka kita belajar pelan-pelan. Gih, adeng-adeng. Saya nggak, kita hidup di zaman yang sangat sulit, dan kedepannya semakin jauhan lain telemak, dia mungkin semakin mudah keadaan ini kita. Rasulullah sampun memberikan arahan dahulu bahwa lema li akhir zaman sendek neman datang dajjal isin Rasulullah. Zaman itu, keadaan itu yang semakin sulit. Ini 2 tahun kita dihabisi sama corona, nanti pasti ada lagi yang lebih dahsyat dari corona, karena memang sudah seperti itu. Maka tidak ada yang bisa lolos, sabda Rasulullah, dari ujian-ujian itu kecuali yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kemampuan, kesanggupan, dan dipelihara oleh Allah.
Lamun mau terjaga ngere mau milu-miluan aja sulit, ndak mungkin bisa lolos. Bayangkan saja niki kita berada di zaman yang menurut ulama masa atau zaman yang paling sulit untuk umat Islam semenjak dahulu kala. Sehingga leman lae den arak wabani atur sab dengan Islam kecuali sekarang. Makin tentang atur sab sih dengan kafir renggang-renggang. Niki sebenarnya kita harus mikir. Entah apa saja alasan lagu dia tekanggur renggang, entah bersof. Lagu makin katur sih dengan. Alhamdulillah makin sudah. Yang kemarin terakhir khutbah di Nurul Bilad yang diminta sama takmirnya, tolong Al-Mukarram sampaikan dia khutbah mengenai pentingnya merapatkan saf. Oke, yang sampaikan dia sebulan yang lalu. Setelah itu selesai tiang khutbah kita sholat den manbani pada rapat-rapat. Akhirnya tiang bilang sebelum kita mulai sholat rapat-rapat dulu saf. Maka mulai dia rapat semenjak saat itu. Alhamdulillah. Oke, kita lolos sudah satu masalah. Ya datang malik musibah lema. Oke, mengenai Dajjal. Niki sebenarnya peringatan-peringatan niki yang sudah banyak sekali disebutkan. Yang dimana yang isi pengajian niki karena waktunya singkat, paling ngonek sejam atau sejam setengah. Dinara waktu dia bicara mengenai fikih, tata cara berwudu, tata cara kita rukuk sujud. Dinara waktu dan bau cukup. Maka waktu yang singkat niki kita gunakan untuk kita saling memotivasi. Nabi maksudnya untuk memberikan semangat. Tiang niki duduk melinggi di depan pelunggu sini, tiang yang melinggi di sini tiang. Kini kita sama-sama untuk saling menyemangati, saling mengingatkan. Rasulullah SAW banyak sekali mengingatkan umatnya, terutama kepada sahabat lain mengenai kesyirikan. Suatu ketika sahabat-sahabatnya kalau mudzakarah mengenai Al-Masih Ad-Dajjal di Masjid Nabawi. Al-Masih Ad-Dajjal niki tang cik kejam, cik hebat ilmu tebing sida-sida Allah Ta'ala. Dinarak dengan tahu lolos daripada fitnah Dajjal. Sehingga Rasulullah bersabda dalam satu hadis di dalam kitab Huru-Hara Akhir Zaman, lemak dia mendatang Dajjal anden dengan Islam, seninan dengan Islam, atau wanita-wanita muslimah nden kadu jilbab dan wah kadu cadar 100 tahun cik ngonek kadu cadar lagu lamun liwat Dajjal langsung lepas cadar. Dia bilang sama suaminya, bang saya mau ikut Dajjal niki si belik pengaruh Dajjal. Lamun kurang-kurang iman dan denara dengan bisa lolos dari Dajjal nih kita sangat khawatir. Bahkan semua nabi dan rasul niki beliau mengingatkan, mereka mengingatkan tentang bahaya Dajjal. Nah, suatu ketika niki Rasulullah SAW datang ke Masjid Nabawi, mu sahabat-sahabatnya lalu berbicara mengenai Al-Masih Ad-Dajjal. Maka Rasulullah begitu datang, niki hadis lengkapnya, hadis niki dikeluarkan oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu. Abu Umamah mengatakan, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu masa bareng tamu Rasulullah ojok masjid, sedangkan kami, kata Abu Umamah, natadzakarul Masih Ad-Dajjal, nyeka lalu bermuzakarah mengenai Al-Masih Ad-Dajjal. Diminta Rasulullah ojok Masjid Nabawi, Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, ala ukhbirukum bima akhwafu alaikum indi minal Masih Ad-Dajjal. Mele maupun dek tebarak arak sak lebih mu ketakutan isi Dajjal. Isiin Rasulullah ajak sahabat. Sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, akhbirna. Ya Rasulullah, beritahu kami. Ya, kami pengen, kami mau engkau beritahukan kepada kami napi sak mau lebih takut tang isi Dajjal. Rasulullah bersabda, asyirkul khafi, syirik sak ndek kepenggitan. Napi kenen syirik sandik kepenggitan niki, syirik sak khafi niki dengan lain ya. Dan ketahuan itu dong, ketahuan tentang syirik niki ta. Ulama
mengatakan syirik khafi niki isi halus umpama arak semut, atau kalau di sini bilang teres apa tedes. Oke, arak teres lampak li atas geres. Arak tahu dengan serminan onos main teres lampak li geres di nara. Seperti itu pula syirik khafi niki yang muntakutang si Rasulullah. Nabi contoh Rasulullah bersabda, ayyaqumar rajulu, seorang laki-laki berdiri untuk solat, fayuzayyinu salatahu, mun pesolah-solah sembahyang, mun pesolah-solah bacaan, mun pebelo entan ruku, pebelo entan sujud kemben, lima yara min nadhri rajulin, sengak mun ketawa narak dengan gita sembahyang. Niki syirik namanya. Di siang hari ni kan sak pegawai ni kelemes royo, kelemes dua. Iya, tadi malam tahajud satu malam. Ini padahal dia narak dengan ketahuan tahajud. Lagu mun bahara dengan tahajud tadi malam, makanya lemes ngantuk sekali. Atau dia kelihatan lapar sekali di siang hari. Dia mengatakan kembek makam lemes le ruam. Ni puasa. Padahal dia narak dengan ketahuan. Ini namanya syirik khafi. Lamun denara dengan seriuk, denara dengan gitaan sembahyang ja, ia nyerepek kentan sembahyang, dia mantep pengisin ruku wantai tidak, dia selesai dia baca subhana rabbil a'zim wa bihamdih, bila kali dia baca tasbih lamun ruku ibu-ibu telu kali, lagu dia tutup sekali wantak tuis wah. Lamun dia narak dengan gita, lagu lamun narak dengan gita, ini pasti ada dalam hati kita. Jangankan ibu-ibu, ulama-ulama juga kena dengan kita. Maka penting untuk kita saling mengingatkan. Ulama mengajarkan ande narak liatin temarak niki timan sak kode-kode, maka ulama ajarkan segera istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, dan baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, supaya kita terhindar dari kesyirikan. Syirik niki timanjak samar, timanjak ndek kepenggitan, ndek entau tampunang sida sada Allah taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surat An-Nisa ayat 48, Allah firmankan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendaki. Namun dosa-dosa lain murah entah maafan, istighfar saja atau salat taubat saja. Nah, Allah ampun lagu lamun sak menyekutukan Allah ni kita dengkanggo ndene tampunang sida Allah taala. Niki masalah ibadah. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Ayat terakhir surat Al-Kahfi. Sai-sai melet bedait kanca desida Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kenikmatan tertinggi pada hari kiamat, lemak li akhirat. Rasulullah ajarkan lamun berdoa ada yang sak tebeng surga sida-sida Allah taala, mintalah surga Firdaus. Napi kelebihan surga Firdaus niki, surga Firdaus niki kelebihannya, keutamaannya saya enggak bilang jelun kebedait kanca Allah. Namun surga-surga lain sekali seminggu, mungkin sekali sebulan, itu kenikmatan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah firmankan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih", barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabbnya, falyamal amalan salihah, maka hendaklah dia beramal soleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dendek baik sekutuang Allah subhanahu wa ta'ala di dalam setiap amal ibadah kita.
Man shalla yura'i faqad asyrak, sabda Rasulullah. Saya sembahyang lagu niat dan ada yang satu kita isi dengan lain, maka sesungguhnya dia sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa man shoma yura'i faqad asyrak. Saya puasa lagu niat dan ada yang satu kita isi dengan faqad asyrak, maka sungguh dia sudah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu. Dawak sarang-sarang kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari syirik. Berangkat lomba ngaji lagu niat ada yang sak terseriuk si semama atau si tetangga ni, si RT, si kades ndek mau pahala ni kita. Maka kita luruskan setiap amal kita, niat kita adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Lamun tuah tahu marak niki arak dengan atau ndek narak dengan, kita akan tetap istiqamah ibadah. Ikhlas niki dinarak dengan ketahuan kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Lagu ciri-ciri doang ya ketahuan. Ciri-cirinya Nabi istiqamah dalam taat, baik nyeken mensaan atau nyeken luwek dengan atau nyeken berdua kepeng atau nyeken dek berdua kepeng, nyeken sakit, nyeken sehat, lagi lapang, lagi sempit, dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri ikhlas. Hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Shaddad bin Aus, satu orang sahabat dulu namanya Shaddad bin Aus. Dia meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia girang nangis Shaddad ni kita. Mau ketuan si sahabat sak lain. Ma yubkika, kemben angka girang lu nangis. Nanti ketuan Shaddad ni. Maka Shaddad mengatakan, syai'an sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakartuhu fa abkani. Sesuatu laiknya kan sama sehirup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wah dengar Rasulullah bersabda, mula mungkin ingat dia nangis. Isin Shaddad, apa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atakhawwafu ala ummati asyirku wasyahwatal khafiyah. Samuk paling takut le umat kelemak, ndek kayak takut miskin, ndek kayak takut tangan adek, ndek nak dapatkan jabatan. Saya tidak akan takutkan mereka menjadi tidak punya pekerjaan, tidak, atau tidak punya rumah, tidak. Samuk takut tang nisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syirik kanca syahwat sak tersembunyi niki dalam hadis yang lain. Maka Shaddad metaken ajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, atusyriku ummatuka min ba'dika? Ya Rasulullah, lemak di memah ninggal, di memah belin umat niki, apakah umat yang selapu ni menjadi syirik? Rasulullah bersabda, na'am, benar, selapu umat ini yang syirik. Isian Rasulullah lagu berbentan syirik, ma ya'buduna syamsan wala qamaran wala wathanan wala hajaran. Lagu entan niat syirik umat kelemak isin Rasulullah, ndek niat sembah jelo, ndek niat sembah bulan, ndek niat sembah patung, ndek niat sembah berhala atau batu. Lagu berbentan syirik. Yura'una bi a'malihim, sabda Rasulullah, mu'n pretuk-retuk dengan amalan. Dinarak dia dengan sirik, sulit dengan sirik. Lamun jaga dengan sekolah, memfoto, kembali nombor foto, laporan, itu syirik. Lamun tetu ikhlas begawan dendek terketahuan sih dengan. Ini ada yang ketahuan bah ini sudah protap pimpinan, ada yang ketahuan ini. Ada yang pimpinan yang ketahuan lagu Allah ketahuan tentang begawian. Sangka mbet sama ada dengan sirik makin, ya sulit. Padahal dia jaga anak-anak sekolah saja masuk ke sekolahan dari jalan. Mau foto, kenapa anda foto? Mau kedua, oh ini supaya tahu komandan.
Dia narak baik, dia sirik dengan keikhlasan bekerja itu tidak ada. Niki ampura tangaran dengan niki tang. Oh kami ini kan ngajar guru. Milim tergaji dan dia milim ngajang dan dia tergaji. Benar dengan ada nara dengan milim ngajang adun tergaji berarti sudah seperti itulah keadaan. Umandai hati-hati niki da ampura agung sinampura. Dawak kita sarang-sarang. Ini keadaan sudah seperti ini. Sulit sekali sahabat-sahabat lain dia madat ande na irup malik sahabat Rasulullah mungkin mun serminan ruun irup niki badat jamon paran terdengan joga ara sopo sahabat niki Rasulullah bersabda ketika perang Tabuk, saat inilah kalian harus menginfakkan seluruh harta kalian untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh Sayyidina Umar mengatakan ini saatnya aku kalahkan Abu Bakar di dalam berinfak, dalam menyumbangkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mun oleh Umar mun bagi harta mengkumpulang semua hartanya, setelah itu dibagi dua, 50% mun adik tu balik, 50% mun jauh aja ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu Abu Bakar Nabi mun sembis selapun tu balik, dia mendatang di hadapan Rasulullah bertanya, Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk anak dan istrimu? Nabi sin Abu Bakar, Allah dan Rasulnya. Berarti mun sembih kalah kata Umar terketuan akhirnya menjauh 50% ya Rasulullah, saya tinggalkan di rumah 50% dan 5% untuk kami infak, saya infak. Berarti Umar tidak bisa mengalahkan Abu Bakar dalam berinfak. Nah di masa ini kita dalam hadis yang jarang dibaca orang ara sopo sahabat Rasulullah SAW niki dia cacat den berduit ima setoe kance den berduit naik setoe lagu si meleten bersedekah berinfak untuk ikut memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala mun lalu mengkuli lalu perai kebun kurma dengan Yahudi tupak satu pohon kurma sin tupak setimba air berembin kana nimbah dan berdua naik dan berdua ima. Coba bayangkan dengan Yahudi ini kia berdua kebun kurma arat telu alas lulu dia harus nimba 13 timba untuk mengairi pohon kurma ini kita dan setiap kurma, setiap pohon, setiap timba tupan si sebiji kurma isin tupak mau berembentan sogol di kota Madinah lihat padang pasir dan tahu lamparan dia dengan dia berdua naik berembentan gelompong dia mendatang temu terjadi transaksi baik kamu airi saya punya kebun kurma ini satu timba sebiji kurma lah tapi dia bilang Nabi sin sahabat sa pincang nih kita tolong kasih saya kurma sak masih begantok dindek beng sak wah lepas dari ganton adik sak molah jauh nolek saya nggak dia gigit caranya mun kakon tan jauh nolek ke kota Madinah mulai nimba berembentan nimba den kadu kerekan dia naikkan tangan sebelah mun kakon nentan sebelah kali ini kita malikan parek terus seperti itu dapat satu timba di mana datang atas hai saya timba niki berembentan lalu jauh nojok lulun kurma niki mun kolo timba niki li atas pasir mun sulun ngesot dorong dengan kakinya di mana mau 10 timba langsung berdarah gigit karena lepas satu kali niki timba niki dan tahan giginya dia tahan langsung lepas giginya dan berdarah tapi dia tahan sama sahabat niki kita sampai 13 di mana langsung dikasih upahnya langsung dia menggelinding kembali masuk kota Madinah dengan membawa 13 butir kurma semuanya diserahkan kepada Rasulullah SAW. Sebelum masuk kota Madinah Jibril alaihissalam turun datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah sambut sahabatmu yang sudah korbankan hidupnya demi untuk memperjuangkan agama. Langsung semua orang kota Madinah niki keluar menyambut sahabat sak pincang niki dia mendatang di hadapan Rasulullah maka kurma yang 13 biji ini kita diletakkan di paling atas tumpukan untuk menghormati keikhlasan sahabat dia narak itu lamun begawian bukan untuk korban untuk agama bukan tetapi untuk diri kita niki kurangnya pemahaman kita tentang agama kita sehingga sekarang niki
luwe masjid, lagu ndik narak dengan sembayang. Ini imam doang, nia ngebang, nia kamat, nia jadi imam. Mun borong, dia narak makmum. Lamun ande itu pikiran niki barak semeton jarin. Tiang kadang sakit perasaan niki tang wah ngebang lagu masin doang dituliti bemontor. Mbebian pada lain. Jadi maksudnya kita niki supaya kita kasih semangat sama-sama, mari dinarak cara lain. Dia tahu lawan dengan kafir isi senjata, sehingga nia luan senjata di solohan. Dia tahu lawan dengan kafir isi kepeng, luan kepengnya. Allah turunkan agama niki satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah niki, menghadapi musuh-musuh Allah hanya dengan agama. Kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga salat 5 waktu. Laki-laki dengan cara berjamaah, ibu-ibu paling utama sholat di dalam rumahnya. Hadirin dan hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita berada di penghujung zaman di mana orang sudah melalaikan agama, mun anggap remeh agama ini kita, tidak menghormati orang tua, tidak menghormati ulama. Ini keadaan sekarang ini kita. Lamun tandek pacu segera kembali kepada Allah, khawatir kita terkena. Tapi jangan lupa tetap bekerja di sawah. Dendek bae belin bangket dalam artian lamun waktu untuk gawe bangket lalu lagu dia mendatang waktu sholat tinggalkan. Dendek ya doang tahu untuk bangket mana di dekat musola masjid dok bangket dia tetap dari bangket. Kan menghina Allah sebenarnya. Yang memberikan rezeki Allah, yang menumbuhkan padi ini Allah. Lagu sangka melupa, no tempun sembahyang di menit pada datang. 3 hari yang lalu tiang ke kantor imigrasi mau bikin paspor. Tiang lihat tulisannya bagus, dia bilang utamakan sholat dan disiplin kerja. Saya bilang saya suka itu. Kesempatan yang dia kumpul-kumpul, yang bicara, ya karena orang-orang itu mereka memang pintar bahasa Inggris dan ada dia bahasa Inggris juga. Saya bilang the first thing that Allah Subhanahu wa taala will ask to his servant on the doomsday is salah. Ini Rasulullah bersabda, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamati as-salah. Yang pertama kali akan ditanyakan kepada seorang hamba nanti pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala as-salah, sembayangan. In saluhat, dalam riwayat mengatakan idza saluhat, apabila salatnya baik, saluhat sairu amalih, maka Allah Subhanahu wa taala akan anggap baik semua amal-amalnya yang lain. Sak berembe kenen sembayang sak salat, mari kita baca hadis Rasulullah bersabda, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Memang kita tidak pernah melihat Rasulullah salat, tapi sahabat, kemudian sahabat memiliki murid-murid, tabi'in, tabi'un sampai 300 tahun, kemudian ulama-ulama yang Rasulullah bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Ia terperhatian berembentan sembahyang, mu ia terturut. Ulama lain menafsirkan ini hadis salat berjamaah. Rasulullah seumur hidup semenjak perintah solat turun dia nuabain di solat berjamaah. Baik ketika tinggal di kota Madinah, dalam perjalanan, bahkan dalam keadaan perang, selalu solat berjamaah. Bahkan dalam perang niki ada solatnya namanya solat khauf. Si penting jamaah. Berembe keutamaan berjamaah. Saya sembahyang berjamaah yang mau 17 derajat, 27 derajat. Lamun te gambaran nisi kepeng, lamun sembahyang mesak yang mau 1 juta, lagu lamun sembahyang berjamaah yang mau 17 juta. Mbe yang bait 17 dengan penter. Lamun bait 1 juta je bodoh-bodoh dia. Hadirin dan hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu Allah akan berikan dia 28
derajat. Lamun ibu-ibu mengarahkan suami atau putra-putranya yang sudah akil balik sholat di masjid, maka kalau dia berangkat, suaminya berangkat, anak laki-lakinya yang sudah akil balik berangkat ke masjid karena dorongan ibu-ibu, maka ibu-ibu Allah berikan juga 27 derajat dari pahala suaminya, dan Allah tambah 1 derajat karena dia sholat di rumah, maka ibu-ibu mendapatkan 28 derajat. Nek demen sembahyang mesa ali osok ton sembahyang endah. Ndek berkelambi. Dari sejadah ada daun punti, menaruh daun punti. Ketujur endah mundit sembisi bembe. Hadirin dan hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala.